Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Marhama Putri. Nah, di sini tuh sudah bikin tugas video mata kuliah komputer dan masyarakat. Nah, adapun tugasnya itu mengenai jenis layanan pada e-commerce dan elemen pada bisnis. Oke, langsung saja ke jenis layanan e-commerce. Yang mana itu yang poin pertama, produk manajemen. Yang mana ini mengelola semua produk yang dijual, termasuk menambahkan produk baru, mengedit deskripsi, mengatur harga, dan mengelola varian produk, misalnya ukuran atau warnanya. Contohnya itu kayak seorang penjual pakaian di Tokopedia unggah sebuah foto baju, kayak menulis deskripsi bahan, menentukan harganya, dan mengolah stok untuk setiap ukuran yang tersedia. Nah, yang kedua itu user management, yang mana kita mengelola data pengguna atau pelanggan. Nah, ini termasuk itu pendaftaran akun baru, pembaruan profil, dan pengaturan hak akses. Contohnya itu ketika kita mendaftar di Shopee, data Anda seperti nama, alamat, nomor telepon disimpan dan bisa diubah kapan saja di bagian profil. Nah, yang poin ketiga tentang cross sell and upsell, yang mana ini tuh strategi untuk meningkatkan penjualan. Cross sell menawarkan produk terkait, dan sementara upsell itu menawarkan versi produk yang lebih mahal atau lebih baik. Nah, contohnya itu saat kita beli laptop di e-commerce, di situ muncul rekomendasi untuk membeli mouse dan keyboard, itu disebut cross sell. Setelah itu ada juga tawaran untuk mengupgrade RAM laptop ke kapasitas yang lebih besar, disebut upsell. Nah, poin keempat mengenai katalog manajemen, yang mana ini tuh kita mengatur dan mengelompokkan produk ke dalam kategori yang rapi agar mudah dicari oleh pembeli. Contohnya itu di Shopee, produk elektronik dibagi ke dalam kategori seperti handphone, tablet, Nah, contohnya katalog manajemen itu contohnya di Blibli, sebuah produk elektronik itu dibagi dalam kategori seperti handphone, tablet, laptop, dan aksesoris komputer, sehingga memudahkan pembeli menemukan produk yang dia cari. Nah, poin selanjutnya itu yang kelima, konten manajemen, yang mana itu kita mengelola konten promosi dan informasi di situs e-commerce seperti membuat banner promosi, artikel blog, atau halaman deskripsi toko. Contohnya itu sebuah e-commerce membuat halaman khusus untuk promosi seperti hari belanja online nasional. Nah, seperti itu. Nah, poin ke-6 itu order management, yang mana ini mengelola seluruh proses pesanan sampai pengiriman barang. Contohnya itu kayak penjual menerima notifikasi pesanan dari pembeli. Nah, setelah itu kayak mencetak laba pengirim, memperbarui status pesanan menjadi sedang dikirim setelah paket diambil kurir. Nah, poin ke-7 itu inventory management, yang mana ini mengelola jumlah stok barang yang tersedia. Kayak sistem akan secara otomatis mengurangi stok setiap kali ada penjualan untuk menghindari pesanan yang tidak bisa dipenuhi. Contohnya itu ada sebuah toko online memiliki 10 buah buku. Ketika 2 buku itu terjual, sistem akan memperbarui stok menjadi 8. Jika stok habis, produk akan ditampilkan sebagai stok habis. Nah, poin selanjutnya itu yang ke-8, payment service, yang mana ini kita menyediakan sebuah pilihan metode pembayaran yang aman dan nyaman, seperti transfer bank, kartu kredit, dompet digital, atau cicilan. Contohnya itu pembeli di e-commerce bisa memilih untuk membayar menggunakan OVO, kartu kredit, ataupun GoPay. Nah, selanjutnya itu poin ke-9, personalization, yang mana ini kayak menampilkan produk, promosi, dan konten yang disesuaikan dengan minat dan riwayat belanja setiap pengguna. Contoh kayak jika kita sering mencari produk olahraga, halaman utama e-commerce pastinya akan menampilkan rekomendasi seperti sepatu atau baju atau aksesoris olahraga.
Poin selanjutnya itu yang ke-10, campaign manajemen, yang mana ini mengelola dan menjalankan kampanye pemasaran seperti diskon khusus, voucher belanja, dan flash sale. Contohnya kayak menjelang lebaran toh e-commerce mengadakan kampanye yang mana itu diskon lebaran, diskon besar-besaran. Selanjutnya itu poin ke-11, loyalty management, yang mana ini program untuk mempertahankan pelanggan setia seperti program poin, keanggotaan, atau diskon khusus untuk pelanggan lama. Contohnya itu pelanggan yang sering berbelanja mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan voucher atau hadiah. Nah, poin selanjutnya customer service, yang mana ini menyediakan layanan bantuan untuk pelanggan seperti chat dengan agent atau pusat bantuan untuk mengatasi masalah terkait pesanan. Contohnya, seorang pembeli menghubungi customer service melalui live chat ataukah live chat karena paketnya belum sampai. Oke, selanjutnya itu poin selanjutnya itu search service, yang mana ini sebuah fitur pencarian yang canggih yang membantu pengguna menemukan produk dengan cepat dan akurat. Contohnya itu kayak pembeli mengetik sepatu lari pria di kolom pencarian dan sistem menampilkan berbagai pilihan sepatu yang relevan sesuai yang kita cari tadi. Dan poin terakhir itu reporting and data analysis, yang mana ini menyediakan laporan dan analisis data penjualan, perilaku pembeli, dan kinerja produk untuk membantu penjual membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Contohnya itu kayak penjual melihat laporan mingguan yang menunjukkan produk mana yang paling laris dan daerah mana sebagian besar pembeli itu berasal. Nah, oke, kita melangkah ke penjelasan mengenai elemen pada bisnis, yang mana poin pertama itu kompetitif strategi. Ini kayak cara bisnis bersaing secara sehat, yang mana memanfaatkan internet untuk unggul dari pesaing dan mencari keunikan. Contohnya itu kayak aplikasi Amazon bersaing dengan menawarkan pengiriman super cepat, Prime, dan harga yang kompetitif kayak yang sulit ditandingi oleh toko retail biasa. Nah, poin kedua itu mengenai bisnis strategi, yang mana ini kayak rencana menyeluruh agar bisnis berjalan sukses, termasuk kayak penggunaan media dan teknologi internet sebagai alat utama. Nah, contohnya itu kayak toko buku konvensional kayak buat strategi bisnis dengan kayak menjual e-book melalui aplikasi, memperluas pasar tanpa batas geografis. Nah, poin ketiga itu value chain, yang mana ini kayak rangkaian proses dari produksi, pemasaran, distribusi hingga dukungan teknis yang bertujuan memberikan nilai tambah kepada konsumen. Contohnya itu kayak sebuah perusahaan fashion kayak menggunakan sistem rantai pasok digital untuk memantau produksi bahan baku, kayak pengiriman ke pabrik hingga pengiriman pakaian ke tangan konsumen. Oke, kita melangkah ke poin selanjutnya itu yang keempat, yang mana mengenai employees, yang mana ini meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan agar bisnis itu kayak berjalan lebih baik dan kompetitif. Contohnya itu kayak sebuah perusahaan mengadakan pelatihan coding atau analisis data, big data bagi karyawannya agar bisa mengelola sistem e-commerce yang semakin kompleks. Nah, poin selanjutnya yang ke-5 itu customer, yang mana ini kayak pemenuhan keamanan dan kenyamanan layanan kepada pelanggan untuk menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan pendapatan. Contohnya itu sebuah bank online memberikan autentikasi 2 faktor kayak two factor authentication yang kuat dan layanan customer service 24/7 melalui chatbot kayak untuk menjamin keamanan transaksi nasabah. Poin selanjutnya yang ke-6 itu market segment, yang mana ini
kayak penentuan kelompok target, penentuan kelompok target pasar yang spesifik berdasarkan respons terhadap strategi bersaing. Contohnya itu kayak toko e-commerce, kayak Into toko e-commerce hanya berfokus kayak menjual produk perawatan kulit organik atau niche kepada target pasar wanita usia 20 sampai 35 tahun yang peduli isu lingkungan. Nah, yang terakhir itu poin terakhir, bisnis unit, yang mana ini struktur hierarki administrasi dalam organisasi, kayak mana yang berfungsi mengontrol akses dan memproses berbagai informasi di dalamnya. Contohnya itu kayak divisi IT dalam perusahaan e-commerce, yang mana ini bertugas mengatur siapa saja, misalnya kayak manajer atau staf gudang yang berhak mengakses data investasi dari penjualan. Oke, sampai situ saja. Baik, terima kasih.